Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daini uqdimu ismi Utsman. Tarbiyat kuliah wa mu'lim ulum. Barnamaj dirasat al-riyadiyat tadris. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi isim isyarah atau di dalam bahasa Indonesianya disebut kata tunjuk. Baik itu pengertian isim isyarah, macam-macam isim isyarah, dan contoh-contoh isim isyarah. Pengertian isim isyarah. Apa sih isim isyarah itu? Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian isim isyarah. Isim isyarah merupakan kata tunjuk atau kata penghubung yang menunjukkan sesuatu. Jika dalam bahasa Indonesia sering kita sebut ini dan itu. Dalam bahasa Inggris, isim isyarah ini bisa disebut juga dengan demonstrative pronoun, dan dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan kata tunjuk. Posisi benda yang ditunjukkan adalah posisi dekat atau jauh. Adapun macam-macam isim isyarah. Isim isyarah itu terbagi menjadi dua, yaitu dekat atau disebut dengan ismul isyarati lil qaribi, dan jauh atau disebut dengan ismul isyarati lil baidi. Nah, di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan yang pertama dulu, yaitu ismul isyarati lil qaribi. Ismul isyarati lil qaribi ini merupakan kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda-benda dekat berada dalam jangkauan tubuh dan tangan kita. Ismul isyarati lil qaribi pun berbeda berdasarkan jenis kelamin dan jumlahnya. Berdasarkan jenis kelamin bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ismul isyarati lil qaribi muzakkar. Yang kedua, ismul isyarati lil qaribi muannas. Ismul isyarati lil qaribi muzakkar bisa digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin lelaki atau bersifat maskulin. Mari kita simak tabel berikut. Kata tunjuk dengan muzakkar. Kata tunjuk dekat muzakkar bahasa Arab yang bisa kita gunakan yaitu tunggal atau mufradnya hadza, ganda atau musananya dibaca hadzani, banyak atau jamaknya dibaca hiwala. Berikut contoh penggunaannya secara berurutan. Yang pertama, hadza talibun, artinya ini seorang murid laki-laki. Dan yang kedua, hadzani talibani, ini dua orang murid laki-laki. Dan yang ketiga, hiwala farasa talabun, ini tiga orang murid laki-laki. Ingat-ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya, mufrad, musanna, dan jamak. Yang kedua yaitu ismul isyarati lil qaribi muannas, yaitu yang biasa digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan berjenis kelamin wanita atau bersifat feminin. Mari kita simak tabel berikut.
Kata tunjuk dekat muannas. Tunggal atau mufradnya dibaca hazihi. Ganda atau musananya dibaca hatani. Banyak atau jamak dibaca haula'i. Adapun contoh penggunaan secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara bacanya hajihi talibatun, artinya ini seorang murid perempuan. Yang kedua, hatani talibatani, ini dua orang murid perempuan. Dan yang ketiga, haula salasa talibat, ini tiga orang murid perempuan. Ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, yang kedua yaitu ismul isyarati lil ba'idi. Bagaimana cara kita menunjukkan benda posisi jauh? Dengan ismul isyarati lil ba'idi, tentunya sebagaimana ismul isyarati lil qaribi tadi. Ismul ba'idi juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan jumlah bendanya. Ismul isyarati lil ba'idi yang pertama yaitu ismul isyarati lil ba'idi muzakkar. Dan yang kedua yaitu ismul isyarati lil ba'idi muannas. Nah, sekarang kita membahas yang pertama yaitu ismul isyarati lil ba'idi muzakkar. Ismul isyarat ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dan berjenis kelamin laki-laki atau bersifat maskulin. Mari kita simak tabel berikut. Kata tunjuk jauh muzakkar, tunggal atau mufradnya dibaca zalika. Sedangkan ganda atau musananya dibaca zanika. Sedangkan banyak atau jamaknya dibaca ulaika. Mari kita simak contohnya satu persatu secara berurutan. Cara bacanya zalika mudarisun. Mudarisun artinya ini seorang guru laki-laki. Yang kedua, zanika mudarisani, ini dua orang guru laki-laki. Yang ketiga, ulaika mudarasun, ini tiga orang guru laki-laki. Ingat bahwa setelah isim isyarah, gunakan isim sejati yang mengalami perubahan format sesuai jumlah bendanya, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, yang kedua yaitu ismul isyarati lil ba'idi muannas, yang biasa digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh atau yang berjenis kelamin wanita atau yang bersifat feminin. Simak jenis kata tunjuk ini berdasarkan jumlah benda dalam tabel berikut. Kata tunjuk jauh muannas, tunggal atau mufradnya dibaca tilka. Ganda atau musananya dibaca tanika. Banyak atau jamaknya dibaca ulaika. Contoh penggunaannya secara berurutan adalah sebagai berikut. Cara bacanya tilka mudarasah, artinya ini seorang guru perempuan. Tanika, yang kedua tanika mudarisatani, ini dua orang guru perempuan. Contoh yang ketiga, ulaika mudarasat, ini tiga orang guru perempuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi isim isyarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.